Ini sekilas saja, ini makalah yang biasanya saya pakai untuk inilah pembelajaran asuransi syariah dasar ya. Di OJK itu lebih biasanya tentang regulasi juga banyak yang kemarin saya kirim ya. Jadi ini dari definisi juga, ini tadi kan ngambil hukum dagang ya. Ini saya tunjukkan aja, nanti dibaca karena kalau saya jelaskan nanti habis waktunya. Saya jelaskan di sini. Jadi rujukannya jangan hukum dagang lagi. Hukum dagang itu zaman kolonial, ketika belum ada undang-undang asuransi. Nah, ketika sekarang ada undang-undang asuransi, rujuklah definisi itu undang-undang asuransi. Nah, di undang-undang asuransi itu ada definisi asuransi konvensional, ada asuransi syariah. Nah, ini kan. Kalau Anda membaca definisi asuransi ke hukum dagang, itu masih konvensional. Tanggung-menanggung kan. Nah, coba kalau di dan ini kalau di konvensional hubungan hukum itu antara peserta asuransi ya dengan perusahaan langsung. Tapi kalau syariah nih kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Nah, ini ya pemegang polis atau peserta. Jadi ada hubungan hukum akad antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis. Ada lagi perjanjian akad antar peserta. Jadi ada dua ya. Ada antar peserta dan antar peserta dan perusahaan. Nah, kalau di konvensional hanya satu. Dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah. Nah, kalau di syariah menggunakan terminologi kontribusi. Ya. Di undang-undang itu menggunakan bukan premi, tapi kontribusi. Meskipun di fatwa DSN masih ada kata-kata premi ya di awal-awal. Berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi. Jadi kuncinya ta'awun ini ya. Makanya namanya takaful, takmin ya. Nah, kemudian rinciannya memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian. Ini terkait asuransi kerugian. Jadi kalau mobil, Ustaz Hendra mobilnya diasuransikan, ya. Kalau misalnya ada mobil lain mencium mobil Ustaz Hendra sehingga berat gitu kan, nanti diganti itu. Atau mobil Ustaz Hendra diambil orang, ya itu kerugian. Biaya yang timbul kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Termasuk Pak Hendra, mohon maaf nih Pak Hendra ya, misalnya diasuransikan, mobil Pak Hendra nyium orang gitu ya, sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Nah itu nanti ada cover asuransinya, itu masuk cover asuransi kerugian juga. Ada juga kecelakaan yang nanti diasuransi jiwa. Nah yang B ini asuransi jiwa nih, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Jadi ada dua asuransi di sini, asuransi umum dan asuransi jiwa. Tadi di pemakalah tadi itu slide promosi perusahaan takaful. Ya, jadi macam-macamnya itu produk-produk takaful ya. Oke. Nah, ini hampir sama ya. Usaha saling melindungi, tolong-menolong di antara sejumlah orang pihak melalui investasi dalam bentuk aset tabaruk. Nah, ini definisi di fatwa tahun 2001 awal-awal ya. Nah, ini juga ketinggalan zaman nih. Ini mau direvisi nih. Jadi makanya kalau nggak tahu nanti kita akan ketinggalan zaman. Buku-buku yang lama belum update ya. Nah, ini teman-teman ya, nggak saya jelaskan satu-satu, tapi nanti silakan dibaca sebagai calon master ya. Jadi nggak harus diajarkan Ustadz Hendra di ruang kuliah saja gitu. Nah ini fatwanya silakan nih. Ada 1 sampai 7 fatwa. Nih ya. Ada ini fatwa tentang pedoman asuransi syariah, tentang asuransi haji, tentang akad mudharabah mustarokah pada asuransi syariah. Jadi investasi itu tidak hanya mudharabah, ada juga investasinya pakai mudharabah mustarokah. Kemudian tentang akad wakalah bil ujroh. Nah ini yang pengganti awal-awal dulu menggunakan mudharabah, sekarang menggunakan wakalah bil ujroh. Kemudian tentang akad tabarruk pada asuransi. Jadi selain wakalah bil ujroh, peserta dan perusahaan nanti ada tabarruknya. Nanti informasi detailnya di belakang sekilas nanti saya jelaskan. Kemudian fatwa nomor 81 pengembalian kontribusi tabarruk bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian. Ini sekilas.
Jadi kalau misalnya Ustadz Hendra sama saya sama-sama ikut asuransi, ternyata Ustadz Hendra terus, saya mundur nih Ustadz Hendra ya, saya udah komit ikut 5 tahun, saya bayar di depan misalnya, atau saya cicil. Udah tahun kedua saya mundur. Nah pertanyaannya, dana tabaruk yang sudah saya bayarkan boleh nggak saya minta lagi, begitu Ustadz Hendra. Nah itu nanti di sini tentang pengembalian kontribusi. Nah, yang ketujuh, fatwa tentang wakaf manfaat asuransi dan wakaf investasi pada asuransi jiwa. Nah, ini wakaf polis biasanya istilahnya. Jadi polis diwakafkan. Nah, nanti asuransi itu karena ada investasinya, ada yang tanpa investasi. Kalau investasi berarti manfaat investasinya boleh nggak diwakafkan. Kalau tidak ada investasinya, ketika terjadi klaim, misalnya saya ikut asuransi jiwa, artinya kalau saya meninggal, nanti kan ahli waris saya dapat klaim tuh ya. Nah, bisa nggak klaim untuk ahli waris seandainya saya meninggal, itu saya wakafkan di awal. Nah, nanti fatwanya tentang ini. Jadi banyak nih pembahasan tentang asuransi perspektif fatwa. Nah, mohon nanti dibaca nih, semuanya dibaca nih. Nah, kemudian perspektif undang-undang. Nanti karena Anda masternya master NKRI harga mati, maka jangan lupa nih baca undang-undangnya juga. Nah, undang-undang tentang perasuransian nih 40 dulu sebelum ada undang-undang ini yang dipakai dasar itu undang-undang hukum dagang. Tahun berapa tuh? 1800 itu kakeknya Pak Hendra aja belum ada tuh. Canggah. Siapa itu Pak Hendra? Canggah atau Wareng atau apa itu Pak Hendra? Nah, sekarang sudah ada 2004. Karena itu yang sudah ada di sini nggak perlu lagi nengok di hukum dagang. Apakah hukum dagang terkait asuransi masih ada yang relevan? Masih. Misalnya nanti prinsip-prinsip asuransi itu tidak ada di sini, adanya di hukum dagang. Nah, ini juga penting kita tahu untuk detailnya ya. Memang ini pengantar ya, tapi nanti kalau Anda nggak baca ya nggak dapat apa-apa. Dan POJK juga ya, penyelenggaraan usaha asuransi. Jadi POJK 69 ini mengatur bagaimana asuransi syariah itu diselenggarakan ya. Bagaimana penyelenggaraannya asuransi maupun reas. Nah, kemudian POJK 72 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi itu yang sehat itu yang seperti apa ya. Dalam perspektif regulator, mengapa ini penting diatur? Ini untuk keamanan, untuk melindungi nasabahnya. Nah, bagaimana aturannya nanti ada di sini. Kemudian POJK nomor 73 tentang tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan asuransi, bagi perusahaan asuransi. Nah, ini perusahaan asuransi ini biar berjalan baik, struktur organisasi apa aja yang harus ada, dan bagaimana hubungan antar struktur organisasi itu, dan bagaimana struktur organisasi itu berfungsi, dan kemudian dilaporkan ke OJK tiap tahunnya. Nah, itu ada di sini. Jadi ini semuanya aspek hukum ya. Jadi kalau adik-adik nanti setelah lulus dari IIG mendapat gelar apa Ustaz gelarnya? Gelarnya apa nanti? Adik-adik Master apa? MH ya? MH. Oh, itu sama dengan lulusan UI itu. Lulusan UGM ya, MH. Nah, nanti kalau adik-adik ini kerja di asuransi bagian legal, bagian hukum, ini mesti dikuasai nih. Dan masih banyak undang-undang yang lain. Nah, oleh karena itu saya hanya menunjukkan aja. Karena ini pengantar ya Ustaz Hendra. Nanti ada materi sendiri ya. Ada nggak hukum asuransi Ustaz Hendra? Nggak ada, Pak Ke. Nggak ada. Tapi ada pilihan saya ada. Ada pilihan, ya. Oke. Kalau ini sih saya yakin tahu ya. Ini karakteristik asuransi syariah itu tujuannya nih maslahahnya, konsep maslahah hifdzuddin, hifdzun nafas, oke. Nah, konvensional juga sama. Konvensional itu juga ini hifdzul mal juga memelihara harta kan Ustaz Hendra tadi jelasin masalah risiko kan Ustaz Hendra. Risiko terhadap harta itu juga hifdzul mal. Hifdzul akal juga ada di asuransi. Yang nggak ada itu hifdzuddin. Prinsip-prinsip agama banyak dilanggar. Inilah nanti yang problem. Nah, makanya secara filosofi asuransi konvensional itu bisa sesuai syariah. Tapi secara operasional ini ada hifdzuddin yang dilanggar. Apa itu?
maisir, gharar, riba, tadlis, haram, riswa. Nah, yang paling penting adik-adik itu harus mengetahui. Nanti silakan dibaca ya. Ghararnya di mana ya? Kalau ditanya nih, ghararnya di mana konvensional itu harus bisa jawab. Maisirnya di mana? Nah, ini yang utama itu 3. Ribanya di mana? Ini sudah saya rinci semuanya. Nanti silakan dibaca ya. Karena nggak cukup waktunya. Nah, ini yang paling mendasar untuk mendekonstruksi. Jadi konvensional itu bau api neraka. Di mana itu? Bau api nerakanya karena apa? Ada gharar, ada maisir gitu kan. Kemudian ada riba. Di mana ghararnya? Harus bisa jelasin nih. Di mana maisirnya? Nah, nanti silakan dibaca. Karena kalau dijelaskan satu-satu panjang. Saya hanya kasih kerangkanya aja. Oke ya. Nah, kemudian beda tadi udah banyak diuraikan, tapi ada yang salah tuh. Ketika akad syariah itu tidak hanya mudharabah, itu dulu, itu ketinggalan. Akad di syariah itu ada akad antar peserta, itu nanti tabarruk, akad peserta dan perusahaan nanti tijari, nanti uraiannya di belakang. Ya, kemudian kalau syariah transfer of risk nanti konven transfer of risk, kalau syariah sharing of risk tadi Ustaz Hendra sudah menjelaskan ya. Nah, investasinya kalau konven bebas, kalau syariah harus sesuai prinsip syariah. Jadi kalau diinvestasikan dana asuransi itu ke reksadana, harus reksadana syariah. Kalau ke saham, saham syariah. Kalau ke pasar uang, misalnya deposito, harus deposito syariah. Kalau di konven, yang penting nggak melanggar undang-undang. Kalau syariah selain harus sesuai dengan undang-undang, harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian kepemilikan dana, kalau asuransi konven milik perusahaan, begitu kita bayar premi jadi milik perusahaan. Tapi kalau di syariah, dana tabarruknya itu bahasanya milik bersama peserta, bukan milik peserta. Milik bersama peserta. Perusahaan hanya memegang amanah. Nah, perusahaan dapat ujroh. Tuh, poinnya ya. Sumber pembayaran klaim. Kalau terjadi klaim dari mana? Kalau konvensional dari perusahaan. Ya. Kalau syariah dari dana peserta. Pertanyaan Mas Maimun tadi itu, gimana kalau dana pesertanya habis? Ya, Mas? Kalau dana pesertanya habis, di fatwa maupun di peraturan perundang-undangan yang POJK nomor 69, itu ditegaskan, kalau dana untuk tolong-menolong ini habis, maka perusahaan harus memberikan talangan, kod. Jadi sifatnya talangan, bukan mengcover perusahaan, bukan nggak tanggung jawab. Perusahaan tidak bertanggung jawab karena hanya mengelola. Selama udah dikelola dengan baik, ada kekurangan, itu tanggung jawab peserta. Tapi karena peserta secara kolektif bersama tidak memiliki dana untuk mengcover kepentingan peserta yang lain, maka perusahaan oleh regulasi, oleh undang-undang diwajibkan memberikan talangan. Siapa yang membayar? Kan itu pertanyaannya. Yang membayar adalah peserta berikutnya. Nah, ketika nanti berikutnya kan ada lagi yang bayar ya. Nah, nanti diantaranya untuk nyicil talangan tadi ke perusahaan. Begitu. Pertanyaan berikutnya dari sini ya. Kalau surplus gimana? Kalau lebih, gitu ya. Nah, kalau lebih milik peserta, bagaimana caranya? Nanti ada aturannya di belakang ya. Keuntungan seluruh milik perusahaan. Jadi kalau di konvensional seluruh milik perusahaan. Kalau syariah dibagi antara perusahaan dengan sesuai dengan prinsip bagi hasil. Nah, ini kalau akadnya mudharabah ya. Ini kalau akadnya mudharabah. Nanti kalau akadnya bukan mudharabah, di bawah ada uraian detailnya. Oke. Ini jenis asuransi, nanti silakan dibaca, ini gampang bacanya ya. Nanti silakan Anda dalemi karena panjang nih. Nah, ini jenis akad, ini yang penting ya, akad nih. Tadi saya bilang, akad itu ada dua hubungan akad. Pertama, akad antar peserta. Nah, saya ilustrasikan ke teman-teman yang boleh jadi, mohon maaf yang sudah pernah belajar ya, yang baru belajar. Jadi asuransi syariah ini, Ustadz Hendra ya, misalnya seperti kita ini ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 20, 22 Ustadz Hendra ya. Anggap aja Ustadz Hendra mahasiswa, saya juga mahasiswa Ustadz Hendra. Nah, kemudian Ustadz Hendra sebagai ketua kelas nih ceritanya. Ustadz Hendra bilang, teman-teman, ini kan bulan-bulan ini banyak teman-teman kita yang sakit nih.
Daripada setiap kali ada sakit, kemudian kita ngumpulin duit, ya kalau pas kita bawa duit. Bagaimana kalau kita rutinkan tiap minggu kita iuran 5 ribuan gitu, Ustaz Indra ya. Ini ceritanya kita menerapkan asuransi syariah nih. Caranya seperti ini. Kita bayar nih 5 ribuan tiap minggu ke Ustadz Hendra. Dikumpulkan di Ustadz Hendra. Besok Sofia sakit, Ustadz Hendra. Ya, Ustadz Hendra ngeluarin dari kenceng kelas tuh. Nih Sofia. Nah, dikeluarin. Besoknya lagi adalah Nur Ruwaida sakit. Keluarin tuh sama Ustadz Hendra. Saya nggak sakit, Ustadz Hendra. Kira-kira saya nyesel nggak, Ustadz? Nyesel nggak? Enggak. Mengapa? Karena saya bayar 5 ribu itu tujuannya nolong ya. Ketika saya nggak sakit, alhamdulillah saya sehat, bisa nolong yang lain. Nah, Ustadz Hendra sebagai ketua kelas, apa hubungannya dengan saya dan teman-teman semuanya sebagai sama-sama mahasiswa? Kita mewakalahkan ke Ustadz Hendra agar duitnya itu dikelola sama Ustadz Hendra. Ya terserah mau Ustadz Hendra mau ditaruh di tabungan, di deposito, atau diinvestasikan di perusahaan Ustadz Hendra, seizin kita semuanya, kan no problem tuh Ustadz Hendra. Nah, sementara akad antara kita semuanya ini akad antara kita semua anggota kelas, ini tolong menolong kan, saling memberikan hibah 5.000 per minggu. Jadi asuransi syariah begitu. Ada akad bersama kita sekelas, ada akad kalau kita di kelas kan gampang Ustadz Hendra tinggal ngumumin. Kalau di asuransi kan nggak ngumpul orangnya. Apa yang dilakukan Ustadz Hendra kalau sebagai perusahaan asuransi? Ya nyari orang yang mau ikut Ustadz Hendra ya. Nah, di bahasa konvensional menjual asuransi Ustadz Hendra. Nah, di syariah salah tuh bukan menjual. Mengapa? Karena akadnya tolong menolong, bukan akad jual beli. Nah, kalau di konven mengapa ada gharar? Karena ada akad tukar menukar, ya, akad jual beli risiko dengan premi. Nah, saya lanjutkan ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat nantinya. Jadi kembali ke sini, antar peserta tabaruk. Tabaruk dimaksud di sini adalah hibah. Karena tabaruk itu tidak hanya hibah, wasiat ya, tabaruk ya. Sodako tabaruk. Banyak. Saya nitip motor di rumah Pak Hendra nggak kenakan fee, itu juga tabaruk. Nah, tabaruk di asuransi maksudnya adalah hibah. Jadi peserta saling memberikan hibah yang dikumpulkan ke perusahaan asuransi. Kalau di kelas tadi dikumpulkan di Ustadz Hendra sebagai ketua kelas. Kemudian akad peserta dan pengelola nih, Ustadz Hendra ya. Peserta dan pengelola. Jadi kita semuanya tadi nyerahkan ke Ustadz Hendra. Itu akadnya apa? Nah, akadnya adalah wakalah bil ujroh. Ustadz Hendra ngomong-ngomong dikasih ujroh nggak tadi? Jadi ketua kelas. Nah, karena Ustadz Hendra di kelas nggak ada ujrohnya, berarti wakalah. Tapi kalau ini perusahaan asuransi, nggak mungkin nggak ada ujrohnya kan? Nggak mungkin. Bagaimana perusahaan asuransi gaji pegawainya, nyewa gedungnya, menyediakan seluruh infrastruktur yang ada di perusahaan, ya nggak akan jalan. Karena itu ada ujrohnya. Nah, kemudian dana kita yang terkumpul di perusahaan, Ustadz Hendra, tadi Ustadz Hendra ya, contoh di kelas tadi, yang terkumpul di Ustadz Hendra, diapain nama Ustadz Hendra? Kata Ustadz Hendra, saya investasikan, tapi saya dapat ya, karena saya kan mencari ke sana kemari. Oh siap Ustadz Hendra, maka kita wakalah bil ujroh juga nih Ustadz Hendra. Untuk investasi Ustadz Hendra, saya wakalah bil ujrohkan ke Ustadz. Silakan diinvestasikan, Ustadz nanti dapat ujroh. Atau Ustadz Hendra, ini duitnya silakan Ustadz kelola dengan mudharabah. Siap, nanti duitnya sama Ustadz dipakai usaha Ustadz Hendra ya. Bagi hasil antara Ustadz Hendra dan kita sebagai peserta Ustadz Hendra. Atau mudharabah musyarakah, karena Ustadz Hendra ini bukan hanya megang duit asuransi, perusahaan Ustadz Hendra juga ada. Nah, digabung sama Ustadz Hendra. Selain sebagai mudharib, Ustadz Hendra juga menyertakan modalnya. Itu mudharabah mustarokah. Nanti lebih jauh di akad-akad syariah belajar teman-teman. Jadi teman-teman saya ulangi, di asuransi itu ada akad antar peserta tabarruk, akad peserta dan pengelola ya, untuk pengelolaan risiko pakai wakalah bil ujroh. Ini yang sekarang nih ya. Kalau dulu semuanya mudharabah di buku yang tadi dibaca oleh pemakalah yang ditampilkan itu hanya mudharabah aja. Nah, ini sudah berubah sejak adanya fatwa ini, teman-teman ya.
Nanti, makanya tadi saya bilang buku-buku lama itu udah kedaluarsa. Jadi mulai fatwa ini, fatwa nomor 52 2006. Jadi sejak 2006 itu sudah berubah. Buku-buku yang di bawah 2006 pasti pakai mudharabah seperti skema awal-awal yang di Malaysia juga. Nah, Malaysia juga sekarang sudah berubah. Dubai dan lain-lain Timur Tengah juga sudah berubah menjadi wakalah sekarang. Di awal-awal aja dulu menggunakan skema mudharabah. Nah, sekarang sudah seingat saya sudah tidak ada, meskipun di POJK masih disebutkan kemungkinan menggunakan akad mudharabah. Tapi bagi perusahaan asuransi tidak menarik. Gitu. Oke ya. Itu uraian singkatnya. Nah, ini hanya hubungannya aja. Ini uraian detailnya ya. Antar peserta itu seperti ini. Jadi saling tolong-menolong ngumpulin duit seperti tadi di kelas ya. Nanti duit ini dipercayakan ke perusahaan asuransi. Kalau di kelas tadi dipercayakan ke Ustadz Hendra. Kalau kebetulan pakai wakalah bil ujroh, kalau ke Ustadz Hendra dengan wakalah aja karena Ustadz Hendra duitnya banyak gitu kan. Nggak perlu dikasih ujroh. Nah, ini wakalah bil ujroh untuk apa? Ini nanti rinciannya ya. Silakan didalami lagi karena ini panjang nanti. Oke. Wakalah bil ujroh itu mungkin bagi mahasiswa kita yang baru belum paham itu. Wakalah bil ujroh. Ma makna wakalah bil ujroh gitu. Ya, misalnya nih Ustadz Hendra ya, gampangannya Ustadz Hendra, saya titip ambilin duit Ustadz Hendra ya ke Blok M gitu ya. Ini kan wakalah nih. Saya minta ke Ustadz Hendra mewakili ngambil duit. Kata Ustadz Hendra, siap Pak Azhar, saya siap bantu. Oke, saya bikin surat kuasa, saya kasih Ustadz Hendra ngambil duit, wakalah aja. Ustadz Hendra, Ustadz ini nggak bayar, nggak usah. Oh, soleh banget Ustadz Hendra nggak mau dibayar. Gitu. Tapi beda Ustadz Hendra, kalau Ustadz Hendra bisa nggak ngambilin uang ke Blok M? Bisa, Pak Ustadz berani bayar berapa? Nah, berani bayar berapa? Oke, Ustadz, tolong nih ini ya, wakili ngambil duit, Ustadz Hendra nanti saya bayar 500.000. Nah, ini ujroh, Ustadz. Jadi wakalahnya dengan fee. Nah, itu sederhananya. Jadi perusahaan ketika mengelola dana peserta tadi, perusahaan dapat fee, gitu ya. Nah, ini alurnya nih. Ini alurnya sekilas ya. Jadi nasabah membayar premi atau kontribusi. Nanti kontribusi ini dibagi menjadi dua. Ya. Satu untuk dana tabaruk, tolong menolong antar peserta. Ini tabaruk. Oke ya, alurnya. Dana tabaruk ini masuk ke kumpulan dana tabaruk. Di sini tidak hanya dari orang yang bajunya kuning ini, tapi dari peserta yang lain masuk ke sini. Bleng, gitu ya. Ini banyak nih kumpulan dana peserta yang lain. Yang ujroh gimana? Ujroh ini adalah ujroh peserta mewakilkan ke perusahaan. Ini perusahaan posisinya. Pakai akad apa? Wakalah bil ujroh. Misalnya nih, ujrohnya 40% dari premi. Kalau 1 juta bayar premi atau kontribusi, berarti 400 menjadi ujroh perusahaan. Yang 600 masuk kumpulan dana tabaruk. Ini alurnya ya. Kumpulan dana tabaruk ini di perusahaan diinvestasikan oleh perusahaan. Bisa dengan akad wakalah, bisa mudharabah. Hasilnya masuk lagi ke kumpulan. Kumpulan ini untuk apa? Untuk membayar reasuransi tadi loh ya. Itu dari dana ini, dana tabaruk. Jadi akadnya kita ke asuransi pakai akad wakalah dan tabaruk. Asuransi ke reas juga sama, pakai akad wakalah dan tabaruk. Karena itu tabaruk yang ke perusahaan asuransi nanti sebagian dipakai bayar ke reas. Reas takut lagi ya, harus mitigasi resiko. Nanti ada namanya restosesi. Jadi mereas lagi gitu. Sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya takut semuanya. Nah, dana yang ada di sini ini bisa NO. Nah, NO itu artinya negatif, bukan Nahdlatul Ulama. Jadi ini maksudnya adalah negatif underwriting tadi yang Ustadz Maimun sampaikan tuh. Jadi dananya nggak cukup, maka perusahaan harus mengeluarkan untuk mengcover ketika klaimnya banyak tapi dananya nggak cukup. Tapi kalau dananya kelebihan, namanya SU, surplus underwriting.
Bagaimana kalau surplus? Nah, di fatwa ada 3 pilihan. Pilihan pertama nggak diambil, ditaruh di kumpulan dana tabaruk. Pilihan kedua di dana tabaruk dan dibagi ke peserta. Nah, pilihan ketiga yang ada di gambar ini, dan ini hampir semua asuransi begini. Pilihan 1 nggak dipilih, pilihan 2 nggak dipilih, yang dipilih adalah pilihan 3 untuk perusahaan, untuk cadangan dana tabaruk, dan untuk nasabah. Prosentasenya nanti disepakati di polisnya, begitu ya. Jadi perusahaan dapat hadiah atau hibah dari surplus. Nah, oleh karena itu perusahaan tuh untungnya dari apa? Dari ujroh. Kalau terjadi surplus dia dapat, gitu kan? Plus untuk apa ini duitnya? Pendapatan perusahaan ya, ada beban operasional, kemudian ada keuntungan perusahaan. Tapi ingat, kalau terjadi kekurangan, perusahaan harus mengcover dengan cost.